Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mengecek dulu kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua Ibu Guru. Hadir Ibu. Hadir semua ya? Iya, hadir semua Ibu Guru. Alhamdulillah. Hadir Ibu. Semua. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik, Ketua kelas, silahkan ke depan untuk membaca doa. Ibu Haryana, Nak Haryana, silahkan Nak ke depan pimpin temannya untuk membaca doa. Iya Bu. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisidni ilman warsukni fahman. Iya, terima kasih Nak Haryana telah membacakan doa. Iya, baik. Ibu sekarang menampilkan, coba perhatikan di atas di layar, di papan tulis, perhatikan Nak, kita mengamati gambar. Jadi, gambar apa di atas Nana? Ada anak-anak, ada nenek-nenek. Iya, jadi Gambar ada bayi Bu, ada Iya. nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Gambar apa namanya? Gambar orang Ibu. Gambar orang. Jadi ini adalah perkembangan manusia. Nah, sekarang sebelum itu Ibu masuk materi, yaitu menyambut usia balik. Iya, jadi submaterinya adalah tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harus sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Iya. Jadi tadi ini gambar yang Ibu tampilkan adalah perkembangan manusia dari anak-anak Jadi menjadi orang lebih dewasa. Iya, kemudian remaja sampai yang terakhir. Iya, sampai nenek-nenek. Nah, ini adalah perkembangan manusia. Nah, sebelum itu saya ada pertanyaan. Ibu ada pertanyaan. Bagaimana perubahan tubuh kalian ketika masih kelas 1 sampai kelas 4? Bagaimana perubahan tubuhnya? Berubah, Bu. Ya, berubah. Apanya yang berubah? Semakin tinggi, Bu. Pintar. Semakin tinggi ada lagi. Kekuatan. Semakin kuat, semakin besar. Iya. Oke, sekarang kita masuk di materi pertama, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama tentang Perubahan tubuh. Iya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, sebelum kita mengetahui tanda-tanda usia balik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian fikih. Apa itu fikih, Nak? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Jadi yang membahas tentang hukum-hukum Islam adalah ilmu fikih. Kemudian ini adalah pengertian balik. Iya, jadi coba Ibu Hasmawati, Nak Hasmawati, apa pengertian balik? Coba.
Balik adalah Balik, Bu, menurut bahasa adalah sampai atau matang. Iya, Sedangkan menurut istilah cukup umur. Maksudnya di mana seseorang sampai di tahap kedewasaan. iya, Jadi kalau menurut hukum Islam, balik. balik artinya apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. bagus sekali. Jadi, pengertian balik menurut bahasa adalah sampai atau matang. Sedangkan balik menurut istilah cukup umur. Maksudnya di mana seseorang sampai di tahap kedewasaan. Jadi, kalau kita sudah dewasa, berarti namanya sudah balik, sudah cukup umurnya. Sudah sampai di umur 15 tahun. Sedangkan menurut hukum Islam, balik adalah apabila seseorang telah mengetahui, telah memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Buruk. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita masuk di tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada berapa tanda-tanda balik? Ada 3, Bu. Iya, ada 3. Coba yang pertama, Haryana. Apa yang pertama? Darah. Bagi Siapa yang bisa menyebutkan tanda balik yang pertama? Saya, Bu. Iya, silakan. Baik. Haid. Perempuan. Haid atau menstruasi bagi perempuan. Apa itu haid? Siapa yang tahu apa pengertian haid? Saya, Bu. Iya, silakan. Ada darah keluar, Bu, di kelamin perempuan. Iya, pintar. Ada lagi yang lain? Siapa yang lain? Oke, jadi haid adalah menurut bahasa adalah aliran atau yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, Air yang mengalir. Darah yang mengalir. iya, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena penyakit atau karena melahirkan. Nah, sekarang tanda-tanda Ribut balik yang sekali kedua lah apa sidang itu? kuliah Kak ini. Di luar mau main kalau enggak belajar. Apalagi tanda-tanda baliknya yang kedua? Mimpi basah bagi Iya, laki-laki. mimpi basah bagi laki-laki. Siapa yang tahu apa itu mimpi basah? ada keluar dari alat kelaminnya itu apa? Iya. Nah, Mirawati, kenapa? Ada salah satu cairan yang keluar dari kelaminnya. Oh, iya. Jadi, mimpi basah adalah apa? Ada salah satu cairan yang keluar dari kelaminnya. Iya, kondisi pria yang mengalami ejakulasi yang terjadi pada saat tidur. Ya, jadi ini spontan. Jadi bukan ngompol, Bu Mira. Nah, Mira ya, bukan ngompol di tempat tidur. Tapi ini adalah keluarnya sesuatu yang secara spontan. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah? Ada, Bu. Iya. Udah, Bu. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, ayo kita bertepuk dulu. Coba ikuti, Ibu ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, berarti basah bagi pria wanita, berdarah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau tak keluar darah dan tak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Ayo semua, coba diulang. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, Tanda dewasa bagi anak bagi pria dan wanita. telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya,
Maka masuk usia dewasa, walau tak keluar darah dan tak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Iya, terima kasih. Jadi bagaimana? Masih semangat? Semangat. Semangat, Bu. Ibu. Masih semangat? Iya, mana Semangat, semangatnya? Ibu. Mana Ini semangatnya? semangatku. Ih, luar biasa. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Jadi di sini biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup, seperti contohnya manusia. Ya, jadi ini adalah pengertian dari biologi. Tadi pengertian usia balik sudah ditekan. Sekarang Ibu menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik. Coba Nak Harmatia, apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki? Coba disebutkan. Terima kasih, Bu. Yaitu Membesar. yang pertama tumbuh jakun, Iya. yang kedua suara berubah, yang ketiga nafsu makan meningkat, dan yang keempat tumbuh rambut di bagian. di bagian. Iya, jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki ada 4. Yang pertama tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Kemudian yang kedua suara berubah. Berubah. Yang ketiga nafsu makan meningkat. Dan yang keempat tumbuh rambut di bagian tertentu. Ya, sudah jelas ya sekarang tanda balik Ya. menurut ilmu biologi pada perempuan. Coba Ibu Nak Hasma. Coba sebutkan Nak Hasma apa tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Pinggulnya, Bu, dan dadanya membesar. Iya. 1. Suaranya lebih merdu. Iya. Nafsu makan meningkat. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Iya, jadi hampir sama dengan laki-laki ya. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada kaum perempuan yang pertama pinggul dan dadanya membesar, kemudian suara lebih merdu, nafsu makan meningkat dan tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Ya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu Guru. Iya, oke. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran yang ketiga. Tadi kan ada usia balik adalah sejak umur berapa? 15 tahun. Iya, pintar sekali 15 tahun. Jadi ada kewajiban kita yang berumur 15 tahun ketika sudah usia balik. Apa saja kewajibannya itu? Melaksanakan sholat, Ibu. Iya, pintar. Melaksanakan sholat fardu. Berapa kali orang sholat dalam sehari semalam? 5, Bu. 5 kali, Bu. 5 kali. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua. Menutup aurat. Iya, menutup aurat. Ada gambarnya ya. Menutup aurat. Jadi anak-anakku nanti kalau sudah balik wajib menutup aurat. Kemudian Aurat. kewajiban Mencari ilmu. yang ya. Kemudian kewajiban yang ketiga apa itu? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi inilah kewajiban kita ketika sudah balik. Yang pertama melaksanakan sholat fardu, kemudian yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga adalah mencari ilmu. iya, pintar sekali Nak Mira mencari ilmu. Jadi jangan malas-malas ke sekolah, kita harus mencari ilmu karena adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya, sudah jelas? Sudah paham ya? Jelas, Ibu. Iya, Paham, Bu. baik. Nah, sekarang karena sudah jelas semua materi yang sudah paparkan, maka saya akan membagi 4 kelompok. Lupa dengan anaknya. Iya, Belum ada 4 istirahat, kelompok. Ibu Yang Guru. kelompok merah, kuning, hijau, dan biru. Iya, Belum istirahat, Ibu Guru. ya. Belum istirahat. Iya, ada dari Sebentar. sebentar bunyi Dina kalau mau istirahat. Jadi, ya kita berdiskusi dulu, kerja kelompok dulu, baru istirahat ya. Nah, Mira?
Bukan saya mau makan obat Ibu Guru. Oh iya, nanti sebentar ada waktunya karena di dalam kelas tidak boleh. Iya, ada tadi kesepakatan Makan. kelasnya. Ada tadi kesepakatan kelas, tak? Tidak boleh makan dalam. Kelas. Kelas. Iya, pintar. Jadi nanti sebentar pada saat istirahat baru boleh Makan obat. makan. Iya, tunggu ya. Ya, Ya, Bu. oke. Ya, Bu. Nah, sekarang coba saya bagi kelompok yang pertama adalah Ibu Mira karena yang mau sekali keluar main. Jadi jadikan kelompok 1 Ibu Mira. Tolong diambil nak lembarannya. Ketua kelompoknya Ibu Mira. Kemudian yang kedua kelompok kuning Ibu Asmawati. Saya kelompok berapa, Bu? Kelompok 1 Kina. Jadi cepat Kelompok Kina 1, paparkan ke Ibu. materi tak. Cepat juga istirahat ya. Dibilang Rahmiati, Bu, bukan Rahmatia. Iya. Cocok banget. Jadi Ibu Rahmiati bukan Rahmatia ya. Ya, jadi Namira, perhatikan jadi kita berada di kelompok 1 warna merah. Naik ambil kertas tadi dulu nak. Namira, ya. Ya, Ibu. Iya, silakan. Jadi silakan diskusikan dengan teman-temannya. Baru kita naik persentasekan sebentar ya. Iya, kemudian kelompok 2 anak Harmatia. Kelompok kuning silakan diambil lembarannya. Kelompok 3 Ya, Bu. Nahasmawati dan kelompok 4 Nak Haryana. Silakan diambil. Ya, tolong Iya, Bu. didiskusikan dengan teman kelompoknya, bekerja sama dengan baik. Ya. Silakan, saya kasih waktu. Jadi sebentar satu-satu naik persentasekan. Ya, silakan. Keluar dulu kencing, Bu. Kencing lagi. Kenapa, Nak? Bising, Bu. Keluar kak lagi kencing. Kencing kak lagi. Kenapa tak kencing-kencing, Ki? Iya. Iya, silakan, Nak. Selalu minum itu, Bu. Iya, nanti sebentar baru Ini minum terus, lagi deh. Bu. Ya, silakan keluar, Namira. Iya. Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Udah, Bu. Bagaimana dengan kelompok lain? Apa sudah selesai? Saya, Bu. Iya, Nak Hasmawati kelompok 3 ya. Silakan Nak Iya, Bu. Hasmawati naik. Terima Paparkan kasih, hasil Bu. diskusinya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya berdiskusi dengan teman kelompok, adapun tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yaitu bagi perempuan, postur tubuhnya berubah, Bu. Iya. Sudah besar dadanya. Kemudian biasanya, Bu, ada keluar sesuatu di celananya di tiap bulan. Iya. Suaranya merdu, Bu. Kemudian bagi laki-laki, Bu, biasanya ada tumbuh di lehernya, Iya. berubah suaranya. Ada lagi? Kemudian mimpi basah, Iya. biasanya mimpi basah. Sudah mimpi Terima basah kasih, ya. Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang lain tanggapannya? Yang lain bagaimana Ibu. dengan kelompok lain? Ibu Sudah tidak betul? kuliah materi tak dulu, Bu. Dibuka dulu materi tak sebelumnya. Tidak Iya. kucatat tadi, Bu. Hilang pulpenku, Bu. Nah, jadi betul yang dikatakan tadi Nak Hasma bahwa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu ada tumbuh di lehernya kalau laki-laki, suaranya sudah berubah dan ada tumbuh nafsu rambut di makan. bagian tertentu. Begitu juga dengan perempuan, ya. Bagian Ya, tertentu. pinggulnya atau postur tubuhnya sudah berubah. Sama halnya tadi waktu kita menyimak gambar pertumbuhan, perkembangan manusia. Ya, saya kira itu saya kasih 100 untuk kelompok Hasmawati.
Baik, sekarang siapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa lagi? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Iya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Bu. Materi tadi dulu, Bu, tadi. Iya. Satu kali, Bu. Iya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 atau kelompok itu menuliskan tentang kewajiban setelah usia balik. Jadi usia balik, pada saat usia balik ada 3. Yang pertama yaitu adalah salat fardu, yaitu salat 5 waktu mulai dari subuh sampai isya. Kemudian yang kedua itu adalah menutup aurat, ya, bagi laki-laki dan perempuan ada ketentuan auratnya tersendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itulah persentase hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Kelompok 4, luar biasa ya. Nah, saya kasih 100 juga. Atau kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih, Ya, Ibu. baik. Kelompok berapa lagi? Kelompok Kelompok. 2, Bu. Ibu. Kelompok 2, Ibu. Iya, kelompok 2. Kelompok Silakan kelompok 2. Ya, tadi Ibu dulu materi itu. Iya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2, yaitu tanda-tanda balik pada wanita, pada laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya nafsu makan. Yang ketiga yaitu tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tertentu. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami, Bu, dari kelompok 2. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi tadi materinya tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih atau ilmu biologi? Ilmu fikih, Bu, bagi laki-laki. Iya, fikih Biologi. ya. Berarti ada 3. Yang pertama haid bagi perempuan, yang kemudian yang kedua mimpi basah bagi laki-laki, dan iya, pintar ya. Jadi 100 untuk kelompok 2. Baik, berikut kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai? Ada anggota kelompok lain yang bisa mewakili kelompok 1? Ada yang bisa mewakili kelompok 1? Anggota kelompok 1 mana? Iya, baik. Terima kasih. Jadi itulah tadi persentase dari 4 kelompok ya. Ya, maka dari itu tugas diskusi kelompok sudah selesai. Nah, sekarang karena masih ada waktu, jadi Ibu akan berikan tugas perorangan. Jadi bukan lagi kelompok, tapi LKPD. Nah, tolong Nak Haryana dibagikan ke teman-temannya. Ibu, siap. Ya, silakan. Jadi ini tugasnya, Nak tulis nama dan kelasnya, kemudian kita jawab soal sebentar sudah selesai, baru dikumpul ya. Silakan dikerja. Dan kuribu. Bagaimana Nana, sudah selesai? Sudah, Bu. Yang sudah selesai bisa dikumpul ya. Yang belum silakan dikerja dengan tenang. Ya sudah, Bu.
sudah saya, Bu. Sudah. Bu. Namira sudah selesai juga? Tidak ada pipulangnya, Bu. Tidak ada pulang, artinya pergi cari kencing. Mungkin nanti Pergi di kencing, Bu. WC ya. Ya, banyak mungkin kelas-kelas lain. Ya. Oke, sudah dikumpul semua? Sudah, Bu. Baik. Nah, Ibu akan periksa pekerjaannya ya. Jadi silakan sambil menunggu saya cek-cek pekerjaannya dan alhamdulillah saya sudah cek semua, ternyata sudah paham semua tentang apa itu usia balik, apa tanda-tandanya dan bagaimana. Sekarang saya akan merefleksi kalian semua hari ini. Apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Hasma. Terima kasih, Bu. Refleksi yang dapat saya pelajari hari ini bahwa manusia itu mengalami perubahan, Bu, Iya, betul dari masa sekali. ke masa. Terima Iya. kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Coba Haryana, apa yang kalian dapat Iya, Bu. petik? Silakan. Jadi yang saya petik dari proses pembelajaran hari ini, Bu, itu saya bisa mampu mengetahui yang mana atau ciri-ciri dari sifat-sifat balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ternyata perempuan kalau haid berarti sudah balik. Dan kemudian ada juga kewajiban-kewajiban kalau sudah balik itu ada kewajibannya yang harus dipenuhi. Jadi seperti itu, Ibu. Terima Ya, kasih. ya, sama-sama. Baik, siapa lagi? Coba Nahar Matia. Terima kasih, Bu. Yaitu pelajaran yang saya petik hari ini, yaitu tentang tanda-tanda balik. Setelah Ibu menjelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tanda-tanda pada perempuan, sebagaimana dikatakan tadi teman saya, yaitu bagi perempuan yaitu dan laki-laki, dan setelah itu ada kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Karena apabila ditinggalkan kita katanya berdosa. Ya, itulah yang bisa saya kesimpulan yang bisa saya dapat pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa semua ini anak-anakku. Jadi itu tadi adalah kewajiban ketika kita berusia balik. Ya, namanya kewajiban berarti wajib dilaksanakan, dapat pahala, dan ketika ditinggalkan kita berdosa. Nah, sudah ada Namira. Bagaimana Namira? Apa yang sudah bisa? Namira? Ya, Ibu. Nakmira, setelah ini saya mau refleksi dulu Nakmira. Apa yang bisa Nakmira petik dari pembelajaran kita hari ini? Gimana Nakmira? Tidur kah, Ibu? Tidur ki Nakmira? Ya, tidur Je. Ibu, ada pulang, Ibu. Iya, tapi ya. Sakit perutnya tahu, Bu. Sakit perutnya, Bu. Iya. Ini sekali nih makan. Nanti sebentar ya. Tunggu jam istirahat. Setelah saya refleksi, ternyata alhamdulillah memperhatikan semua dan bisa memaparkan semua refleksinya. Sekarang baik, sekarang Ibu akan simpulkan pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan pengertian balik menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ketiga, menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Nah, anak-anakku sekalian, jadi untuk hari ini saya kira cukup karena masih ada pertemuan minggu depan yaitu tentang bagaimana apa kewajiban kita setelah berusia balik. Sudah kewajiban, kemudian apa kewajiban kita setelah berhadas, ya?
Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan setelah saat berhadas, dan bagaimana tata cara bersuci. Itu materi kita minggu depan ya, anak-anak. Ya, jadi oke. Sekarang Ya, ya, sudah Bu. cukup sekian. Tetap belajar karena sesungguhnya ilmu diraih melalui belajar dan kelembutan sikap diraih dengan berupaya untuk bersikap lembut. Sekira itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi kalau Bakul pas, bakul